Seminggu suamiku dan mertuaku menghilang tanpa kabar. Saat aku masih menunggu dengan setia, sebuah video muncul di layar ponselku. Suamiku tersenyum bahagia di pelaminan bersama wanita lain. Lebih menyakitkan lagi, mertuaku menulis satu kalimat yang menghancurkan hidupku. "Kamu pantas dapat semua ini." Aku tidak berteriak, tidak mengemis. Aku hanya melakukan satu hal, dan sejak hari itu, hidup mereka tak pernah sama lagi. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah Raisa. Cahaya matahari menyelinap melalui sela gorden tipis berwarna krem, menyentuh lantai ruang tamu yang selalu ia jaga bersih. Aroma kopi hitam yang baru diseduh bercampur dengan suara sendok kecil yang beradu dengan cangkir, menciptakan irama sederhana yang menjadi awal hari-harinya. Raisa menyukai rutinitas ini. Baginya, keteraturan adalah bentuk kecil dari kebahagiaan, tanda bahwa hidupnya berjalan baik-baik saja. Raisa bukan perempuan yang lahir dari kemewahan. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang mengajarkannya satu hal sejak kecil. Apapun yang dimiliki harus diperjuangkan dengan kerja keras. Mungkin itu sebabnya, ketika ia menikah dengan Arman, ia tak pernah menuntut kehidupan mewah. Yang ia inginkan hanya satu, rumah tangga yang tenang, saling mendukung, dan penuh rasa saling percaya. Arman adalah pria yang ia kenal sebagai sosok pekerja keras, pendiam, dan tidak banyak bicara soal perasaan. Mereka menikah bukan karena kemapanan, melainkan karena keyakinan. Di awal pernikahan, mereka tinggal di rumah kontrakan kecil dengan dinding yang tipis dan perabot seadanya. Raisa ingat betul bagaimana ia dan Arman sering duduk di lantai, makan dengan lauk sederhana sambil berbicara tentang mimpi-mimpi masa depan. Tentang rumah sendiri, tentang kendaraan, tentang hidup yang suatu hari akan lebih layak. Sejak awal, Raisa memilih untuk tidak hanya menjadi istri yang menunggu. Ia bekerja, mengatur keuangan, dan perlahan membantu Arman membangun segalanya. Setiap rupiah yang ia hasilkan tak pernah ia hitung sebagai miliknya sendiri. Baginya, pernikahan adalah tentang berbagi, tenaga, waktu, bahkan mimpi. Ketika Arman membutuhkan tambahan modal, Raisa tanpa ragu mengeluarkan tabungannya. Saat mereka membeli mobil pertama, sebagian besar uang muka berasal dari hasil jerih payah Raisa sendiri. Namun ia tak pernah membicarakannya. Ia percaya, kebaikan tidak perlu diumumkan. Hari-hari Raisa dipenuhi hal-hal sederhana namun bermakna. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, memastikan rumah rapi, lalu bekerja. Sepulangnya, ia kembali memastikan segala kebutuhan terpenuhi. Arman sering terlihat lelah, dan Raisa selalu berusaha menjadi tempat pulang yang nyaman. Ia mendengarkan keluh kesah suaminya, memberi semangat, dan menyimpan lelahnya sendiri dalam diam. Hubungan Raisa dengan mertuanya tidak bisa dikatakan hangat, namun juga tidak buruk. Sejak awal, ia merasakan jarak yang halus namun nyata. Mertuanya bukan sosok yang mudah tersenyum atau banyak berbincang. Namun Raisa tak pernah mempermasalahkannya. Ia selalu bersikap sopan, menjaga tutur kata, dan melakukan kewajibannya sebagai menantu. Baginya, rasa hormat tidak perlu menunggu balasan. Ada kalanya Raisa merasa sendirian di tengah pernikahan, tetapi ia selalu menepis perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa setiap rumah tangga memiliki fase sunyi. Tidak semua cinta harus selalu diungkapkan dengan kata-kata. Ia percaya, selama ia setia dan tulus, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Di malam hari, ketika Arman sudah terlelap, Raisa sering duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap rumah yang perlahan berubah, perabot yang semakin lengkap, suasana yang lebih mapan. Semua itu adalah hasil perjuangan mereka bersama, atau setidaknya begitu yang ia yakini. Dalam hatinya, Raisa merasa bangga. Bangga telah menjadi istri yang mendukung, perempuan yang tidak hanya menuntut, tetapi juga memberi. Ia sering membayangkan masa depan, tentang hari tua yang tenang, tentang keluarga yang utuh, tentang hidup yang tidak selalu mudah namun dijalani bersama. Raisa percaya bahwa kesetiaan adalah investasi paling berharga dalam pernikahan. Ia percaya bahwa pengorbanan akan selalu menemukan jalannya kembali, entah dalam bentuk apa. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa semua yang ia anggap kokoh itu berdiri di atas sesuatu yang rapuh. Bahwa di balik rutinitas yang tampak sempurna, ada celah-celah kecil yang kelak akan berubah menjadi jurang. Namun pada titik ini, Raisa masih yakin, masih percaya, masih menggenggam harapan dengan kedua tangannya. Bagi Raisa, hidupnya saat itu adalah bukti bahwa cinta, kerja keras, dan kesabaran akan selalu berujung pada kebahagiaan. Ia tidak tahu bahwa keyakinan itulah yang suatu hari akan diuji dengan cara paling kejam. Hari itu bermula seperti biasa.
Raisa bangun lebih pagi dari Arman, menyiapkan sarapan sederhana, lalu menunggu suaminya keluar dari kamar. Namun pagi itu, Arman terlihat terburu-buru. Ia hanya mengatakan ada urusan mendadak dengan ibunya dan harus pergi keluar kota sebentar. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada rincian jelas. Raisa sempat ingin bertanya lebih jauh, tetapi melihat wajah Arman yang tampak serius, ia memilih diam. Ia mengangguk, mengantar suaminya sampai ke pintu, dan kembali ke rumah dengan pikiran yang masih tenang. Raisa tidak curiga. Selama ini, Arman memang bukan tipe pria yang banyak bercerita. Ia selalu percaya bahwa kepercayaan adalah pondasi pernikahan. Lagi pula, ibunya Arman juga ikut pergi, dan Raisa menganggap itu hal wajar. Mungkin ada urusan keluarga yang tidak perlu ia ketahui. Ia mencoba berpikir positif, seperti biasa. Hari pertama berlalu tanpa kabar. Raisa masih merasa biasa saja. Ia mengirim pesan singkat menanyakan apakah Arman sudah sampai. Pesan itu terkirim, namun hanya centang satu. Raisa menghibur diri dengan berpikir ponsel Arman mungkin mati atau sedang sibuk. Malamnya, ia tetap menyiapkan makan malam meski tahu suaminya tidak pulang. Sebuah kebiasaan kecil yang entah mengapa tak sanggup ia tinggalkan. Hari kedua datang dengan perasaan yang sedikit berbeda. Raisa mulai merasa ada yang ganjil, meski ia belum bisa menjelaskannya. Ia mencoba menelepon Arman. Nada sambung terdengar, tetapi tak pernah dijawab. Ia menghubungi mertuanya. Hasilnya sama. Hening. Tidak ada balasan. Tidak ada kabar. Hanya layar ponsel yang terus menyala, menampilkan panggilan tak terjawab. Raisa mulai gelisah, namun ia masih menahan diri untuk tidak berpikir buruk. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak semua orang bisa selalu memegang ponsel. Ia mengingatkan dirinya untuk bersabar. Bukankah selama ini Arman selalu pulang? Bukankah ia selalu menepati janjinya? Raisa berusaha berpegang pada kenangan baik, seolah itu bisa mengusir keganjilan yang perlahan merayap ke dalam hatinya. Hari ketiga, kegelisahan itu berubah menjadi beban di dada. Raisa mulai sulit fokus bekerja. Pikirannya melayang-layang, setiap bunyi notifikasi membuat jantungnya berdebar, berharap itu pesan dari Arman. Namun layar ponselnya tetap sepi. Centang satu masih menjadi pemandangan yang sama, dingin, dan menyesakkan. Ia mulai bertanya-tanya dalam diam. Mengapa tidak ada satupun kabar? Mengapa bahkan sekadar pesan singkat pun tak dikirim? Raisa ingin bertanya pada keluarga Arman, tetapi ia ragu. Ia takut terlihat berlebihan, takut dianggap istri yang terlalu posesif. Lagi pula, selama ini ia selalu berusaha menjadi istri yang pengertian. Hari keempat, Raisa mulai merasa rumah itu terlalu sunyi. Malam-malam terasa panjang. Ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi pintu yang tak kunjung terbuka. Televisi menyala tanpa benar-benar ia tonton. Ia mencoba mengalihkan pikiran, namun rasa cemas terus menyelinap. Ada perasaan asing yang membuatnya tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang sedang terjadi di luar kendalinya. Ia kembali menelepon Arman, kali ini berkali-kali. Tak ada jawaban. Ia mengirim pesan yang lebih panjang, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Pesan itu terkirim, lagi-lagi hanya centang satu. Raisa menatap layar ponselnya lama, seakan berharap tanda kecil itu berubah menjadi 2 centang biru. Namun harapan itu tak terwujud. Hari kelima, Raisa mulai menyadari bahwa keheningan ini bukan lagi hal sepele. Ia merasa seperti berbicara dengan tembok. Tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Hanya dugaan-dugaan yang mulai muncul di kepalanya, meski ia berusaha keras untuk menyingkirkannya. Ia belum berani menyebut apa yang ia rasakan sebagai pengkhianatan. Kata itu terlalu berat, terlalu menyakitkan untuk diucapkan, bahkan hanya dalam hati. Raisa masih berusaha menjadi istri yang tenang, meski hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan darinya? Mengapa ia seperti dihapus dari kehidupan suaminya begitu saja, tanpa penjelasan? Malam itu, Raisa duduk sendirian, memeluk lututnya di sofa. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa asing. Keheningan yang awalnya ia anggap biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang mengganggu, menekan, dan perlahan mengikis keyakinannya. Ia belum tahu apa yang menantinya, tetapi satu hal mulai ia sadari, keheningan ini bukan kebetulan, dan hidupnya tak akan pernah sama setelahnya. Keheningan yang mengganggu itu akhirnya menjelma menjadi kenyataan pahit ketika Raisa menyadari bahwa sudah 1 minggu penuh ia benar-benar sendirian, tanpa jejak, tanpa kabar, dan tanpa kepastian.
Hari ketujuh datang dengan perasaan yang jauh lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Raisa terbangun di pagi hari dengan mata sembab dan tubuh yang terasa lelah, meski ia hampir tidak melakukan apapun. Rumah itu masih sama, perabotnya masih di tempat yang sama, namun suasananya berubah total. Setiap sudut terasa asing, seolah rumah itu bukan lagi miliknya, melainkan tempat singgah yang dingin dan tak ramah. Raisa mulai menghitung hari dengan cara yang menyakitkan. 1 hari, 2 hari, hingga genap seminggu tanpa satupun pesan masuk dari Arman ataupun mertuanya. Tidak ada telepon, tidak ada kabar singkat, tidak ada penjelasan apapun. Ponselnya seperti benda mati yang hanya berfungsi sebagai pengingat betapa ia telah diabaikan. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Raisa merasa takut berada sendirian di rumahnya sendiri. Ia duduk lama di meja makan, menatap kursi kosong di depannya. Kursi yang biasanya ditempati Arman kini hanya menjadi simbol ketidakhadiran yang menyakitkan. Raisa menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun dadanya terasa sesak. Tetangga mulai bertanya. Awalnya hanya pertanyaan ringan, suaminya kemana, Bu? Namun bagi Raisa, pertanyaan itu seperti tusukan kecil yang berulang. Ia tersenyum kaku dan menjawab sekenanya, mengatakan Arman sedang ada urusan keluarga. Namun setiap kali mengucapkannya, hatinya terasa semakin kosong. Ia sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Keluarga Raisa pun mulai khawatir. Ibunya menelepon hampir setiap hari, menanyakan keadaan rumah tangganya. Raisa berusaha terdengar tegar, menyembunyikan kegelisahan di balik nada suara yang dibuat tenang. Ia tidak ingin orang tuanya ikut terbebani. Namun setelah panggilan ditutup, Raisa seringkali menangis dalam diam, merasa rapuh dan sendirian. Di tengah tekanan batin itu, Raisa memutuskan untuk berhenti menunggu dan mulai mencari jawaban. Ia menghubungi satu persatu kerabat Arman, bertanya dengan hati-hati. Namun jawaban yang ia terima selalu sama, mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Beberapa bahkan terdengar menghindar, seolah Raisa menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Raisa tidak menyerah. Dengan sisa harapan yang masih ia genggam, ia mendatangi tempat kerja Arman. Jantungnya berdegup kencang saat melangkah masuk, berharap menemukan petunjuk apapun. Namun harapan itu kembali runtuh. Rekan kerja Arman mengatakan bahwa ia sudah tidak masuk selama beberapa hari, dengan alasan cuti keluarga. Tidak ada alamat tujuan, tidak ada nomor darurat yang bisa dihubungi. Langkah Raisa terasa berat saat keluar dari gedung itu. Dunia seolah berjalan normal di sekelilingnya, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, sementara hidupnya sendiri terasa berhenti. Ia duduk di dalam mobil cukup lama, memandangi jalan tanpa tujuan, bertanya-tanya apa kesalahan yang telah ia lakukan hingga diperlakukan seperti ini. Malam hari menjadi waktu yang paling menyiksa. Kesunyian terasa lebih pekat, pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan tanpa bisa ia kendalikan. Raisa mulai membayangkan hal-hal yang tak pernah ingin ia pikirkan. Apakah Arman baik-baik saja? Apakah ia sengaja menghindar? Atau lebih buruk lagi, apakah ia sudah tidak menganggap Raisa sebagai bagian dari hidupnya? Rasa takut ditinggalkan mulai menghantuinya. Bukan hanya ditinggalkan secara fisik, tetapi ditinggalkan tanpa penjelasan, tanpa penutupan, seolah keberadaannya tidak pernah berarti. Raisa merasa harga dirinya perlahan terkikis. Ia yang selama ini memberi, mendukung, dan berkorban, kini seperti dilupakan begitu saja. Ia sering terbangun di tengah malam, meraih ponsel dengan harapan ada pesan masuk. Namun layar itu selalu kosong. Tidak ada nama Arman yang muncul, tidak ada getaran yang ia tunggu-tunggu. Hanya keheningan yang semakin menekan, semakin nyata. Di hari ketujuh itu, Raisa duduk di ruang tamu dengan mata kosong. Air matanya sudah terlalu sering jatuh hingga rasanya tidak ada lagi yang tersisa. Ia mulai menyadari bahwa apapun yang sedang terjadi, ia tidak lagi berada dalam kendali. Ada sesuatu yang disembunyikan darinya, sesuatu yang sengaja dijauhkan dari hidupnya. Untuk pertama kalinya, Raisa mengakui dalam hatinya bahwa ketakutan terbesarnya mungkin sedang menjadi kenyataan. Bahwa keheningan ini bukan sekadar jeda, melainkan pertanda. Dan tanpa ia sadari, bayangan buruk itu perlahan mendekat, siap menghancurkan sisa keyakinan yang masih ia pertahankan dengan susah payah. Bayangan buruk itu akhirnya menemukan wujudnya pada sebuah pagi yang seharusnya berjalan biasa, ketika Raisa masih duduk di ruang tamu dengan pikiran kosong dan hati yang sudah terlalu lelah untuk berharap. Hari itu Raisa tidak berniat mencari apapun. Ia hanya membuka ponselnya sekadar mengalihkan pikiran dari sunyi yang menyesakkan. Jemarinya menggulir layar tanpa tujuan, membaca hal-hal acak yang bahkan tak benar-benar ia pahami. Hingga tanpa sengaja,
Sebuah nama yang sangat ia kenal muncul di layar, nama seorang kerabat jauh Arman, yang selama ini jarang berinteraksi dengannya. Raisa berhenti menggulir. Ada sesuatu dalam hatinya yang mendadak bergetar, entah firasat atau sekadar kelelahan batin yang membuatnya lebih peka. Ia membuka unggahan itu perlahan, tanpa menyadari bahwa satu sentuhan kecil itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah video pendek terbuka di layar. Musik lembut mengalun, suara tawa terdengar jelas. Awalnya Raisa tidak langsung memahami apa yang ia lihat. Tangannya sedikit gemetar ketika matanya mulai mengenali wajah-wajah di dalam video itu. Dekorasi ruangan yang mewah, bunga-bunga segar, kursi tertata rapi, dan orang-orang berpakaian formal. Lalu wajah itu muncul. Wajah Arman. Raisa merasa napasnya tertahan. Dunia seakan berhenti bergerak. Arman berdiri tegap mengenakan pakaian rapi, wajahnya bersih, senyumnya lebar. Senyum yang sangat ia kenal. Senyum yang dulu ia kira hanya miliknya. Namun kali ini, senyum itu bukan untuk Raisa. Di samping Arman berdiri seorang wanita lain. Cantik, tersenyum bahagia, mengenakan busana pengantin. Tangan mereka saling menggenggam. Mereka tampak seperti pasangan sempurna yang sedang merayakan hari paling bahagia dalam hidup mereka. Ponsel Raisa terlepas dari genggamannya dan jatuh ke sofa. Dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat. Ia mencoba bernapas, namun udara terasa begitu berat. Dunia di sekelilingnya mendadak terasa jauh, seolah ia sedang tenggelam di bawah permukaan air. Dengan tangan gemetar, Raisa kembali meraih ponselnya. Ia memutar ulang video itu, berharap matanya salah melihat. Namun semakin ia menatap layar, semakin jelas kenyataan itu. Tidak ada kesalahan. Tidak ada salah paham. Arman benar-benar menikah dengan wanita lain. Air mata Raisa jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan tangisan keras, melainkan air mata sunyi yang mengalir deras, membawa serta seluruh kepercayaannya yang runtuh seketika. Seminggu menghilang. Telepon tak diangkat. Pesan tak dibalas. Semua itu kini memiliki jawaban yang paling menyakitkan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan keadaan darurat. Ini adalah rencana. Raisa membuka foto-foto lain yang terunggah. Sudut ruangan berbeda, pose berbeda, namun senyuman Arman tetap sama, bahagia, utuh, seolah tidak pernah meninggalkan seorang istri di rumah dengan hati yang hancur. Di beberapa foto, Raisa melihat wajah yang sangat ia kenal lagi. Wajah mertuanya. Perempuan itu berdiri di dekat pengantin, tersenyum bangga. Tidak ada raut bersalah, tidak ada tanda penyesalan. Kehadirannya di sana menjadi pukulan yang bahkan lebih keras dari pengkhianatan Arman sendiri. Artinya jelas, ini bukan keputusan sepihak. Ini adalah kesepakatan. Ini adalah pengkhianatan yang dilakukan bersama. Raisa merasa tubuhnya melemah. Ia bersandar di sofa, membiarkan air matanya jatuh tanpa usaha untuk menyekanya. Kenangan-kenangan lama bermunculan di kepalanya. Pengorbanan, dukungan, semua yang telah ia berikan dengan tulus. Semua itu kini terasa seperti lelucon kejam. Ia teringat bagaimana ia menunggu. Bagaimana ia cemas. Bagaimana ia membela Arman dalam hatinya sendiri, menolak berpikir buruk meski kenyataan terus memberi tanda. Betapa bodohnya ia merasa saat itu. Betapa butanya ia mempercayai seseorang yang dengan tenang menghancurkan hidupnya. Raisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, kali ini tak lagi bisa ditahan. Bukan hanya karena Arman menikah lagi, tetapi karena caranya dilakukan. Diam-diam, penuh kebohongan, tanpa sedikit pun rasa hormat pada ikatan yang pernah mereka bangun bersama. Ia sadar kini, kepergian seminggu itu bukan tentang urusan keluarga. Itu adalah waktu yang mereka butuhkan untuk merayakan kebahagiaan baru, sambil membiarkan Raisa tenggelam dalam ketidakpastian. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka memilih untuk tetap melakukannya. Saat tangisnya mulai mereda, Raisa menatap kosong ke depan. Ada rasa hancur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun di balik kehancuran itu, sesuatu mulai berubah. Sebuah kesadaran pahit, dingin, dan menusuk. Pernikahannya telah berakhir tanpa pernah benar-benar ditutup. Kepercayaan yang ia jaga mati di hari itu. Dan tanpa ia sadari, bersama runtuhnya dunia yang ia kenal, lahirlah seorang Raisa yang tak lagi sama. Seorang perempuan yang baru saja dipaksa melihat wajah asli dari orang-orang yang paling ia percayai. Ketika luka yang sudah menganga justru kembali ditusuk lebih dalam oleh kata-kata yang tak pernah ia bayangkan akan datang dari seorang ibu mertua. Tangis Raisa belum sepenuhnya reda. Dadanya masih sesak,
kepalanya berdenyut, dan pikirannya kacau. Namun entah mengapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk kembali membuka unggahan itu. Seakan hatinya ingin memastikan bahwa rasa sakit yang ia rasakan benar-benar nyata, bukan sekadar mimpi buruk yang terlalu kejam. Dengan tangan gemetar, Raisa menggulir layar ponselnya sekali lagi. Matanya tertuju pada kolom keterangan di bawah foto pernikahan itu. Awalnya ia melewatkannya, terlalu fokus pada wajah Arman dan wanita yang kini berdiri di sampingnya. Namun kali ini, Raisa membaca setiap kata dengan perlahan. Dan di sanalah ia menemukannya. Satu kalimat pendek. Kalimat yang ditulis oleh mertuanya sendiri. Kamu pantas dapat semua ini. Raisa merasa seperti disambar petir. Kata-kata itu tidak panjang, tidak berbelit, tetapi dampaknya menghancurkan lebih dari apapun yang ia lihat sebelumnya. Pernikahan Arman dengan wanita lain memang menyakitkan, tetapi kalimat itu seperti merobek sisa harga diri yang masih ia miliki. Kamu pantas. Dua kata itu berputar-putar di kepalanya, menggema tanpa henti. Pantas karena apa? Pantas disakiti? Pantas dikhianati? Pantas ditinggalkan tanpa kabar, tanpa penjelasan, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan? Air mata Raisa kembali mengalir, kali ini lebih deras, lebih pahit. Ia merasa dadanya seperti dihimpit batu besar. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Ia menahan diri, menelan sikap dingin, dan tetap menjaga sopan santun meski tak pernah benar-benar diterima dengan hangat. Ia tak pernah membalas ketidaknyamanan dengan kebencian. Ia percaya, suatu hari, ketulusannya akan terlihat. Namun kalimat itu menghancurkan semua keyakinannya. Raisa teringat kembali setiap momen kecil bersama mertuanya. Tatapan mata yang sering terasa menilai. Nada bicara yang datar. Sikap yang selalu menjaga jarak. Semua yang dulu ia anggap sebagai perbedaan karakter, kini terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan bentuknya. Bukan dingin, bukan canggung, melainkan penolakan. Ia bukan menantu yang dianggap keluarga. Ia hanya seseorang yang kebetulan menjadi istri Arman, dan kini, setelah perannya selesai, ia dianggap pantas dibuang begitu saja. Amarah perlahan muncul, menggantikan kesedihan yang sempat melumpuhkannya. Raisa mengepalkan tangannya, kukunya menekan telapak kulitnya sendiri. Bukan karena ia ingin melukai siapapun, tetapi karena ia butuh sesuatu untuk menahan luapan emosi yang hampir meledak. Ia merasa dipermalukan, direndahkan, dan diinjak-injak oleh orang-orang yang selama ini ia hormati. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu sendiri, melainkan cara mereka melakukannya dengan begitu terbuka, seolah luka Raisa adalah hal yang pantas dipertontonkan. Seolah penderitaannya adalah hukuman yang layak ia terima. Raisa mencoba menghubungi mertuanya. Panggilan itu tidak diangkat. Ia mengirim pesan singkat, menanyakan satu hal sederhana, mengapa? Namun pesan itu tak pernah dibalas. Seakan setelah melontarkan kalimat kejam itu, mertuanya memilih kembali menghilang, meninggalkan Raisa dengan ribuan pertanyaan yang tak akan pernah dijawab. Tangis Raisa berubah menjadi isak tertahan. Ia duduk memeluk dirinya sendiri, merasa sangat kecil di dunia yang tiba-tiba terasa begitu kejam. Ia teringat bagaimana ia selalu membela Arman di hadapan keluarganya sendiri. Bagaimana ia selalu berusaha menjaga nama baik keluarga suaminya. Semua itu kini terasa sia-sia. Di tengah kehancuran itu, sebuah kesadaran pahit mulai tumbuh. Raisa menyadari bahwa sejak awal, ia tidak pernah benar-benar memiliki tempat di keluarga itu. Semua pengorbanannya tidak pernah dianggap sebagai bukti cinta, melainkan sebagai sesuatu yang memang seharusnya ia berikan. Dan ketika ia tak lagi dibutuhkan, ia dianggap pantas menerima penghinaan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, seperti luka yang tak mau sembuh. Namun bersamaan dengan rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam diri Raisa. Sebuah garis halus yang memisahkan antara perempuan yang terus berharap dan perempuan yang mulai melihat kenyataan apa adanya. Untuk pertama kalinya, Raisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, bukan lagi apa yang salah dengannya, melainkan mengapa ia harus terus menanggung luka dari orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Dan di titik itulah, di antara air mata dan amarah yang bercampur, Raisa mulai memahami satu hal yang akan mengubah cara pandangnya selamanya, bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan, dan tidak semua luka harus diterima dengan pasrah. Hari-hari berikutnya dilalui Raisa seperti bayangan dirinya sendiri. Ia tetap bangun pagi, tetap mandi, tetap makan meski seringkali hanya beberapa suap. Namun semua itu ia lakukan tanpa rasa. Hatinya masih terasa kosong, pikirannya penuh,
dan tubuhnya lelah menanggung beban emosi yang tak kunjung reda. Tangis masih sering datang, terutama di malam hari, saat dunia terdiam dan pikirannya kembali memutar ulang semua kejadian dengan kejam. Namun di sela-sela tangis itu, perlahan muncul sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa sakit, melainkan kesadaran. Kesadaran yang tumbuh diam-diam, seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Raisa mulai mengingat kembali perjalanan hidupnya, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai seorang perempuan. Ia teringat bagaimana ia membangun segalanya dari nol. Tentang jam-jam kerja panjang yang ia jalani tanpa keluhan. Tentang uang yang ia sisihkan sedikit demi sedikit, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rumah tangga yang ia yakini akan ia jalani seumur hidup. Ia mengingat mobil yang mereka gunakan, bagaimana sebagian besar uang muka berasal dari tabungannya. Ia teringat perhiasan yang ia beli bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk rasa aman, hasil jerih payahnya sendiri. Ia teringat bagaimana setiap keputusan besar selalu ia dukung, bahkan ketika itu berarti ia harus mengorbankan mimpinya sendiri. Semua itu tiba-tiba terasa sangat jelas. Bukan untuk membuatnya kembali menangis, melainkan untuk menyadarkannya akan satu hal yang selama ini ia abaikan. Ia terlalu banyak memberi pada orang yang tidak pernah benar-benar menghargai. Raisa duduk lama di ruang tamu, memandangi sekeliling rumah. Rumah yang ia rawat, ia isi, ia jaga dengan penuh cinta. Rumah yang kini menjadi saksi bisu betapa ia telah menghapus dirinya sendiri demi peran sebagai istri yang sempurna. Dan untuk pertama kalinya, Raisa bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, kapan terakhir kali ia memikirkan kebahagiaannya sendiri? Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari kata-kata mertuanya. Karena jawabannya menyakitkan. Ia sudah terlalu lama mengabaikan dirinya sendiri. Tangis Raisa perlahan berubah. Bukan lagi tangis penuh putus asa, melainkan tangis yang membawa kelegaan. Seolah setiap air mata yang jatuh membersihkan kabut di pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa terus menangisi pengkhianatan tidak akan mengembalikan harga dirinya. Air mata tidak akan membuat Arman menyesal. Kesedihan tidak akan mengubah kenyataan. Yang bisa mengubah segalanya hanyalah dirinya sendiri. Raisa mulai bangkit, meski masih tertatih. Ia merapikan pikirannya satu persatu. Ia berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia berhenti bertanya mengapa ia tidak cukup. Karena kenyataannya, ia sudah lebih dari cukup. Hanya saja ia memberikannya pada orang yang salah. Dalam diam, Raisa mulai memahami sesuatu yang dulu hanya ia dengar sebagai nasihat, bahwa karma tidak selalu datang dengan sendirinya. Kadang, karma dipicu oleh keberanian seseorang untuk berhenti diam dan mulai bertindak. Bukan dengan kemarahan membabi buta, bukan dengan balas dendam yang kotor, tetapi dengan ketegasan yang lahir dari harga diri. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, namun ada sorot yang berbeda. Sorot seseorang yang mulai sadar bahwa dirinya layak diperlakukan dengan hormat. Bahwa kesetiaan bukan alasan untuk diinjak-injak. Bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan martabatnya. Raisa menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia merasa pikirannya sedikit lebih jernih. Ia belum sepenuhnya sembuh, lukanya masih ada. Namun kini ia tahu satu hal, ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan pengorbanannya berubah menjadi keuntungan bagi orang-orang yang telah menghancurkannya. Di dalam dirinya, perlahan tumbuh tekad baru. Tekad untuk berdiri kembali. Tekad untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Bukan untuk membuktikan apapun pada Arman atau mertuanya, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih berharga. Babak air mata mungkin belum sepenuhnya berakhir, tetapi babak kesadarannya telah dimulai. Dan tanpa disadari Raisa, dari titik inilah jalan menuju pembalasan yang tenang, terukur, dan tak terelakkan mulai terbentang di hadapannya. Pagi itu Raisa bangun dengan perasaan yang berbeda. Luka masih ada, tetapi tidak lagi menguasainya sepenuhnya. Ia tidak lagi terbangun dengan tangis atau dada yang sesak. Yang tersisa adalah keheningan yang lebih jernih, seolah pikirannya akhirnya menemukan ruang untuk bernapas. Untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Raisa tidak membuka ponselnya untuk mencari kabar dari Arman. Ia tahu, tidak ada lagi yang perlu ia tunggu. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang mulai mendingin, menatap kosong beberapa saat sebelum akhirnya berdiri dan melangkah ke kamar. Lemari ia buka perlahan, bukan untuk mencari pakaian, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting. Map-map lama, kotak kecil berisi dokumen, dan beberapa amplop yang selama ini ia simpan rapi mulai ia keluarkan satu persatu. Raisa tidak terburu-buru. Setiap gerakannya terukur. Ia duduk di lantai,
mengatur semua dokumen itu dengan teliti. Nota pembelian, bukti transfer, surat kepemilikan, semuanya ia periksa kembali. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena marah yang kini berubah bentuk menjadi fokus. Satu persatu, potongan pengorbanannya tersusun di depan mata. Mobil yang selama ini digunakan Arman, uang mukanya berasal dari tabungan Raisa, tercatat jelas dalam bukti transfer. Perhiasan yang sering ia pakai, dibeli dari hasil kerjanya sendiri, dengan nota yang masih tersimpan rapi. Beberapa barang elektronik, perabot rumah tangga, bahkan sejumlah simpanan lain, semuanya memiliki jejak yang tak bisa disangkal. Raisa terdiam cukup lama menatap tumpukan itu. Ada rasa perih yang muncul, bukan karena kehilangan, tetapi karena baru menyadari betapa besar bagian hidupnya yang telah ia serahkan tanpa perlindungan apapun. Selama ini ia tidak pernah berpikir untuk berjaga-jaga. Ia percaya, dan kepercayaan itu kini berbalik melukainya. Namun Raisa tidak menangis. Ia tidak lagi ingin menghabiskan energinya untuk kesedihan yang tidak membawa kemana-mana. Ia menghela napas panjang, lalu mulai menyusun dokumen-dokumen itu dengan lebih rapi. Ia memisahkan mana yang benar-benar miliknya, mana yang dibeli bersama, dan mana yang sepenuhnya berasal dari jerih payahnya sendiri. Di kepalanya, sebuah rencana mulai terbentuk. Tidak kasar, tidak penuh amarah, melainkan tenang, bersih, dan tak bisa dibantah. Raisa tahu, teriak-teriak tidak akan memberinya keadilan. Mengemis tidak akan mengembalikan harga dirinya. Yang ia butuhkan adalah kendali. Hari demi hari, Raisa bergerak dalam diam. Ia tidak mengumumkan apapun. Ia tidak mengunggah kesedihannya dimanapun. Ia bahkan berhenti membicarakan Arman pada siapapun. Semua energinya ia kumpulkan untuk satu tujuan, mengambil kembali apa yang memang menjadi haknya. Ia menghubungi orang-orang yang ia percaya, menanyakan hal-hal teknis tanpa membuka luka ceritanya. Ia memastikan setiap langkah yang akan ia ambil memiliki dasar yang kuat. Raisa tidak ingin bertindak gegabah. Ia tahu, sekali melangkah, tidak ada jalan untuk mundur. Setiap malam, Raisa kembali memeriksa dokumen-dokumen itu. Ia mencatat, menyusun, dan menyiapkan semuanya dengan teliti. Di tengah kesunyian rumah yang dulu terasa menyiksa, kini ia justru menemukan ketenangan. Keheningan itu tidak lagi mengancam, melainkan memberi ruang baginya untuk berpikir jernih. Ada kepuasan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Bukan karena ia akan menyakiti orang lain, tetapi karena ia akhirnya berhenti membiarkan dirinya disakiti. Ia merasa kembali memegang kendali atas hidupnya sendiri. Sesekali, bayangan Arman dan keluarganya muncul di pikirannya. Tentang bagaimana mereka mungkin merasa aman, merasa menang, merasa berhasil meninggalkannya dengan tangan kosong. Namun pikiran itu tidak lagi membuat Raisa hancur. Justru sebaliknya, ia merasa semakin yakin dengan langkahnya. Raisa belajar satu hal penting dalam proses ini, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada suara yang paling keras, melainkan pada ketenangan seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Ia tidak perlu mengancam, tidak perlu mempermalukan. Fakta dan bukti sudah lebih dari cukup. Di suatu malam, setelah semua dokumen tersusun rapi, Raisa menutup map itu perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan denyut jantungnya yang kini jauh lebih stabil. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan selanjutnya bukanlah tindakan impulsif, melainkan keputusan sadar seorang perempuan yang telah terlalu lama diam. Raisa berdiri, menatap sekeliling rumah sekali lagi. Rumah ini masih menyimpan banyak kenangan, tetapi juga menjadi saksi perubahan dirinya. Ia tidak lagi perempuan yang hanya berharap pada kebaikan orang lain. Ia kini perempuan yang siap memperjuangkan dirinya sendiri. Dan dalam diam itulah, rencana Raisa benar-benar matang. Tanpa teriakan, tanpa drama. Hanya langkah pasti menuju hari di mana ia akan mengambil kembali segalanya, bukan sebagai balas dendam murahan, melainkan sebagai pernyataan tegas bahwa harga dirinya tidak pernah bisa dirampas begitu saja. Dan dalam diam itulah, rencana Raisa benar-benar matang, hingga akhirnya tiba satu hari di mana semua yang telah ia susun dengan tenang harus diwujudkan menjadi tindakan nyata. Pagi itu, Raisa bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa berbeda, bukan lagi berat oleh kesedihan, melainkan penuh ketegangan yang terkendali. Ia berdiri di dekat jendela, menatap halaman rumah yang masih sepi. Tidak ada gemetar di tangannya, tidak ada air mata di matanya. Yang ada hanyalah ketegasan yang lahir dari keputusan panjang yang telah ia renungkan berhari-hari. Sesuai rencana, Raisa menghubungi jasa pindahan profesional. Ia tidak memilih secara sembarangan. Semuanya telah ia pastikan, legal,
rapi, dan bekerja sesuai prosedur. Baginya, hari ini bukan tentang emosi, melainkan tentang hak. Dan hak harus diambil dengan cara yang benar. Tak lama kemudian, sebuah truk berhenti di depan rumah. Beberapa orang berseragam turun dengan sopan, menyapanya dengan ramah. Raisa membalas dengan anggukan kecil. Ia menjelaskan dengan singkat apa saja yang harus diangkut, tanpa perlu bercerita lebih jauh. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulutnya yang mengandung amarah atau dendam. Satu persatu, barang-barang mulai dikeluarkan dari rumah. Perhiasan yang dulu ia simpan rapi, kini dimasukkan ke dalam kotak khusus. Barang-barang elektronik yang ia beli dari hasil kerja kerasnya, diangkat dengan hati-hati. Dokumen-dokumen penting ia pegang sendiri, memastikan tidak ada yang tertinggal. Setiap barang yang keluar dari rumah itu seakan membawa serta potongan kisah hidupnya, kisah tentang pengorbanan yang selama ini tak pernah diakui. Raisa berdiri di ruang tamu, mengamati semuanya dengan tenang. Rumah itu perlahan kosong. Dinding-dinding yang dulu menyimpan tawa dan harapan kini hanya menjadi saksi bisu dari keberaniannya hari ini. Tidak ada teriakan. Tidak ada sumpah serapah. Hanya suara langkah kaki dan barang yang dipindahkan dengan rapi. Beberapa tetangga mulai memperhatikan. Raisa tahu mereka bertanya-tanya, tetapi ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Ia tidak merasa bersalah. Justru sebaliknya, ada rasa lega yang perlahan mengalir di dadanya. Saat mobil di garasi hendak dibawa keluar, Raisa memastikan semua dokumen kepemilikan ada di tangannya. Ia berdiri di depan pintu garasi, menatap kendaraan itu sejenak. Mobil yang dulu ia bayangkan akan mengantar mereka ke masa depan bersama, kini menjadi simbol bahwa masa depan itu tidak lagi melibatkan Arman. Ketika pintu garasi tertutup kembali, Raisa menarik napas panjang. Bukan napas berat, melainkan napas seseorang yang baru saja melepaskan beban besar dari pundaknya. Teleponnya sempat bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. Nama Arman muncul di layar. Raisa menatapnya sekilas, lalu dengan tenang mematikan layar ponsel. Tidak hari ini. Tidak lagi. Hari ini adalah tentang dirinya, bukan tentang penjelasan yang sudah terlambat. Proses pengosongan berjalan hingga siang. Rumah itu kini terasa jauh lebih lapang, sekaligus jauh lebih dingin. Raisa melangkah ke setiap ruangan, memastikan tidak ada satupun barang miliknya yang tertinggal. Ia memeriksa lemari, laci, sudut-sudut yang jarang tersentuh. Semua sudah sesuai rencana. Di tengah kesibukan itu, Raisa tidak merasa menang dalam arti yang biasa orang pahami. Ia tidak tertawa puas. Ia tidak merayakan. Yang ia rasakan adalah ketenangan yang dalam. Kepuasan karena akhirnya ia berhenti menjadi korban. Kepuasan karena ia tidak lagi membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kebaikannya. Ketika truk terakhir siap berangkat, Raisa berdiri di depan rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang pernah ia sebut sebagai tempat pulang. Ia tidak menoleh dengan air mata. Ia tidak menyentuh dindingnya dengan nostalgia. Ia hanya menatap sebentar, lalu melangkah pergi. Di hari itu, Arman dan keluarganya kehilangan lebih dari sekadar barang. Mereka kehilangan kendali. Mereka kehilangan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati dari pengorbanan Raisa. Tanpa teriakan, tanpa drama, Raisa telah menarik garis yang tegas. Truk pindahan bergerak meninggalkan rumah itu. Raisa masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan menyalakan mesin. Saat kendaraan melaju, ia merasa sesuatu di dalam dirinya benar-benar selesai. Bukan pernikahan itu, karena itu sudah berakhir jauh sebelum hari ini. Melainkan peran dirinya sebagai perempuan yang terus memberi tanpa dihargai. Hari pengosongan itu bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya. Itu adalah awal dari kehidupan baru Raisa. Kehidupan di mana ia tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap pada orang yang salah, dan tidak lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Dan tanpa ia sadari, di balik ketenangan langkahnya hari itu, karma mulai bergerak perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa setiap pengkhianatan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Hari-hari Raisa setelah pengosongan rumah berjalan dengan ritme yang sama sekali berbeda. Tidak mudah, namun terasa jujur. Ia pindah ke tempat yang lebih kecil, lebih sederhana, tetapi terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan di setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi rasa waspada berlebihan setiap kali ponselnya berdering. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raisa bisa menarik napas tanpa merasa dadanya sesak. Ia mulai menata ulang hidupnya, perlahan namun pasti.
Pagi-paginya diisi dengan rutinitas baru. Ia kembali bekerja dengan fokus yang sempat hilang. Ia kembali tertawa, meski belum sepenuhnya lepas dari luka. Namun kali ini, tawanya tidak dipaksakan. Ia belajar menikmati kesunyian tanpa merasa kesepian. Karena kini, ia tahu, sendirian tidak selalu berarti ditinggalkan. Raisa tidak pernah lagi mencoba menghubungi Arman. Ia tidak mencari kabar. Ia tidak ingin tahu. Baginya, bab itu sudah selesai. Semua yang perlu ia katakan telah ia sampaikan melalui tindakan, bukan kata-kata. Ia telah mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan itu sudah cukup. Di sisi lain, kehidupan Arman tidak berjalan seindah yang ia bayangkan. Pernikahan barunya yang tampak megah di awal perlahan kehilangan kilau. Kehilangan aset yang selama ini ia anggap akan selalu ada mulai terasa dampaknya. Mobil yang biasa ia gunakan sudah tidak lagi dalam genggamannya. Kenyamanan yang dulu ia nikmati tanpa pikir panjang kini berubah menjadi kesulitan yang tak pernah ia perhitungkan. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Tekanan finansial yang sebelumnya ditopang oleh pengorbanan Raisa kini harus ia hadapi sendiri. Senyum-senyum manis yang dulu menghiasi unggahan perlahan menghilang. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain memang tidak pernah memiliki fondasi yang kuat. Mertuanya pun mulai merasakan perubahan. Keheningan yang dulu mereka ciptakan untuk Raisa kini berbalik menjadi beban mereka sendiri. Tidak ada lagi sosok yang diam-diam membereskan segalanya, yang selalu mengalah, yang selalu memberi tanpa meminta. Semua keputusan kini harus mereka tanggung sendiri, tanpa tameng, tanpa korban. Namun Raisa tidak pernah merasa puas melihat itu semua. Ia tidak bersorak. Ia tidak merayakan kejatuhan siapapun. Baginya, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang keadilan yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Ada malam-malam ketika Raisa masih teringat masa lalu. Tentang cinta yang pernah ia rawat dengan sepenuh hati. Tentang mimpi yang tak pernah sampai tujuan. Namun kenangan itu tidak lagi melukai seperti dulu. Kini, kenangan itu hanya menjadi pengingat betapa kuat dirinya telah tumbuh dari kehancuran. Raisa belajar bahwa membalas pengkhianatan tidak selalu harus dengan kebencian. Tidak harus dengan teriakan atau air mata yang dipertontonkan. Kadang, balasan paling menyakitkan adalah ketika seseorang kehilangan akses terhadap hidup kita, kehilangan manfaat dari kebaikan kita, dan harus menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Ia berdiri di depan cermin suatu pagi, menatap dirinya dengan senyum kecil. Bukan senyum penuh kemenangan, melainkan senyum penerimaan. Ia menerima bahwa hidup tidak selalu adil, tetapi ia selalu punya pilihan untuk menjaga harga dirinya. Ia menerima bahwa tidak semua orang layak mendapatkan versi terbaik dari dirinya. Raisa melangkah maju dengan keyakinan baru. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Untuk ketenangan yang selama ini ia tunda demi orang lain. Untuk kebahagiaan yang tidak dibangun di atas pengorbanan sepihak. Dan di sanalah pesan itu menjadi jelas. Karma tidak pernah salah alamat. Ia mungkin tidak datang secepat yang kita inginkan. Dan tidak selalu dalam bentuk yang kita bayangkan. Tetapi ia selalu tiba, membawa konsekuensi yang setimpal. Raisa tidak membalas dengan kekerasan. Ia membalas dengan ketegasan. Ia tidak menghancurkan, tetapi berhenti menopang. Ia tidak menjatuhkan, tetapi menarik diri. Dan justru disitulah kekuatannya berada. Kisah Raisa berakhir bukan dengan tangisan, melainkan dengan langkah pasti seorang perempuan yang akhirnya berdiri tegak. Ia pernah terluka, dikhianati, dan direndahkan. Namun ia memilih bangkit, mengambil kembali haknya, dan melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang. Karena pada akhirnya, mereka yang mengkhianati mungkin merasa menang sesaat. Tetapi mereka yang menjaga harga diri, akan selalu menang dalam jangka panjang.